Sugeng Enjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua subscriber dimanapun berada, mari kita salaman dulu ya. Saya sebenarnya sudah lama ya, sejak semingguan yang lalu pengen podcast membahas tentang yang faktual saat ini mengenai tragedi perang Ukraina dan Rusia. Ya saya katakan itu tragedi. Lah piye? Sakjane Rusia itu sudah bertahun-tahun sudah mengatakan dia ini mau perang, wis go ora usah perang apa. Dia ini dulure. Dulur maksudnya piye? Pasca Uni Soviet pecah, itu kan diantaranya kan Rusia dan Ukraina. Tapi memang yang paling kuat itu kan Rusia. Ukraina persis sebelah tunggal galeng. Nah, blok barat, Amerika dan beberapa negara Eropa lain mereka membentuk NATO, Persekutuan Atlantik. Tujuannya untuk membela diri dari Uni Soviet. Uni Soviet harus pecah, tapi saiki negara-negara NATO diketuai oleh Amerika itu. Jeneng Amerika kemana-mana itu senangannya invasi negara. Contoh, yang paling hangat Irak. Ambil sarapan ya. Irak itu ya dibombardir entek. Tujuannya apa sih? Karena Amerika tidak senang kalau Irak, dan di sana juga banyak ladang minyak. Irak diserang. Dengan alasan nggak jelas. Dunia internasionalnya menengah. Negara lain banyak. Kuba, Libya, Afghanistan, itu Amerika. Jadi dengan NATO itu. Terakhir kan Suriah, diberondong oleh beberapa peluru coba dari negara-negara NATO. Nah, Ukraina itu dia ini dipersenjatai, termasuk diberikan senjata murah, bom-bom murah oleh Amerika, dilatih perang oleh Amerika sama NATO itu. Dia joko-joko kon melu NATO. Rusia mengatakan, wis lah, orang usah melu NATO, karena nanti akan bermasalah dengan saya, dengan Rusia. Karena Ukraina terus digembosi NATO supaya melu kelompok mereka dengan segala macam cara. NATO itu membujuk Ukraina, akhirnya Ukraina tergiur. Mantan Perdana Menteri 3 kali Ukraina mengatakan, jadi mantan itu biasanya cerita apa adanya, bahwa NATO itu sejak 2 tahun yang lalu itu kan sudah mengirim pasukan. Sejak zaman Suriah lagi rame-rame perang, Amerika terus dengan sekutu-sekutunya itu mengirim mendekati Rusia untuk menginvasi Rusia. Nah, mengko medan perang Ukraina seperti itu. Dan mereka itu karena Rusia ini kuat, maka NATO ini bagaimana bersekongkol untuk bagaimana menyerang Rusia dengan senjata nuklir. Karena apa? Karena tahu bahwa Rusia itu punya nuklir banyak, makanya dilawan juga dengan nuklir. Diinvasi dengan nuklir rencananya. Itu kata Perdana Menteri. Jadi Amerika dan sekutu-sekutunya itu hendak menghajar Rusia dengan senjata nuklir. Dan pasti kalau senjata nuklir itu main, berarti itulah namanya Perang Dunia Ketiga. Lahan perangnya di Ukraina. Jadi supaya nanti benteng pertahanan NATO di situ, senjata-senjata dikirim di situ, menunggui. Terus ya demi keamanan negaranya, dia mengatakan silakanlah negara-negara pasca
Uni Soviet monggo ikut Eropa tidak masalah, karena memang tempatnya di Eropa. Tapi untuk yang satu itu Ukraina, karena itu berdampingan persis dengan saya, dan itu ibaratkan saudaranya, itu nggak usah ikut NATO, karena nanti akan mengancam kedaulatan, mengancam negara Rusia, dan akan menjadi perang dunia ketiga kalau damai nuklir itu. Orang ke orang mesti. Dan kalau perang dunia ketiga, jelas Rusia didukung oleh Cina, didukung oleh Korea Utara, punya nuklir juga, seperti itu. Nah, Amerika itu pidato di mimbar ngomong, kami bukan musuh Rusia, kami saudara. Tapi kelakuannya itu, kenapa dia mempersenjatai? Ibaratnya contoh, ibaratnya ini misalnya contoh Indonesia kan Rusiane, terus misalnya Malaysia itu misalkan Ukraina itu dikirimi senjata, Malaysia dikirimi senjata pirang-pirang, dilatih perang macam-macam untuk bisa melawan Indonesia. Itu contoh, itu mikir ibarat. Contoh nyatanya Amerika itu dia itu memang nggak pernah mau diam untuk ngurusin negaranya orang. Fakta sejarah, Indonesia dulu keluar dari PBB kenapa? Karena geting kalau Amerika. Kok bisa geting? Waktu itu kan ada yang pengen merdeka. Waktu Indonesia itu masih awal-awal kemerdekaan, di Sumatera RMS itu mau keluar, pengen merdeka, mereka melakukan pemberontakan. Iku sing nyuplai senjata, orang mudeng sekondi, tapi mereka punya senjata. Ketika pesawat yang mengirimkan atau menjatuhkan senjata-senjata itu ketembak, ketahuan siapa dalamnya? Amerika memberikan senjata-senjata pada pemberontak di Sumatera untuk melawan TNI, untuk memisahkan diri. Maka dari itu Pak Karno tegas, saya tidak suka dengan negara yang senang mencampur pada urusan negara lain. Dengan tegas keluar PBB, mendirikan negara-negara non-blok, konferensi Asia Afrika, monopoli. Sampai sekarang ya podo wae, ISIS itu ya bentukannya sopo? ISIS itu bentukannya Amerika. Itu orang-orang biye. Si mempersenjatai ISIS siapa? Si mempersenjatai ISIS itu siapa? Amerika. Mereka menamakan ISIS Jadwal Islam. Enggak. Itu si mempersenjatai. Sampai perang di Suriah, ISIS di sana juga ada memberantas ISIS, tapi ISISnya apa? Dipersenjatai. Gudang senjata ISIS dibongkar, itu senjata yang dari Amerika. Akhirnya di Ukraina sudah dari itu sudah bukan rahasia. Amerika mengirimkan senjata-senjata dan juga apa itu senjata-senjata anti tank yang termodern diberikan ke Ukraina dengan harga murah. Dan sekarang ini ditemukan gudang-gudang senjata kiriman dari Amerika. Seperti itu. Jadi Rusia ini memang harus melakukan tindakan yang tegas karena tidak menginginkan adanya perang nuklir. Seperti itu antara NATO, Amerika, dan Rusia. Dan pasti ada Cina ikut-ikutan, Korea ikut-ikutan, pasti Indonesia juga ikut-ikutan. Sekarang Amerika
melakukan sanksi ekonomi. Semua negara NATO memberikan sanksi supaya keuangan negara Rusia ini kacau balau. Tapi Rusia masih pede dia masih punya migas yang besar yang dijual ke negara-negara Eropa. Nah, mereka itu tiap hari kan butuh hari-hari butuh gas untuk masak, untuk macam-macam. Salah satunya itu sumbernya dari Rusia. Betul. Nah, bank-bank punya Rusia di beberapa negara termasuk Singapura itu. Singapura itu sudah menonaktifkan bank-bank Rusia. Tapi Korea Utara sudah siap bantu orang. Chechnya masuk negara Muslim. Dia membantu negara komunis Rusia. Karena negara komunis Rusia itu menghormati umat Muslim. Yang kedua, Chechnya tahu bahwa ini permainan Amerika. Di belakang Ukraina itu siapa? NATO dan Amerika. Makanya dia berani garda depan untuk ikut perang. Karena yang dihadapi sejatinya bukan Ukraina, tapi Amerika. Turki, negara Islam, ya kan? Dia sebenarnya anggota NATO, tapi dia nggak suka dengan cara-cara invasi Amerika yang senangnya invasi negara-negara lain. Turki itu dikebiri terus. Nah, makanya dia juga kerjasama sama Rusia. Nah, tapi ngono ya. Di Senin ini Amerika nggak boleh ini segala macam. Padahal Turki itu bergabung ke NATO tujuannya supaya tidak ada crash demi perdamaian dunia. Tapi Amerika ya ngono wae. Pas punya pesawat canggih kan, F-35 itu Turki sudah pesan berapa itu? Nggak jadi diberikan oleh Amerika. Akhirnya beli ke Rusia toh. Malah marah-marah Amerika. Lagi Indonesia ini berapa kali diembargo tuku senjata ning Amerika, negara-negara NATO. Giliran pas Indonesia misalkan punya komplain sedikit ke Amerika, langsung diembargo. Suku cadang pesawat, suku cadang senjata nggak diberikan. Ya podo karo mateni itu. Yang kayaknya tuku senjata atau tuku pesawat atau peralatan tempur dari Amerika. Ketika Amerika orang senang, di-cut semua suku cadangnya. Dia orang iso perang. Ibaratnya macam ompong. F-16 yang diberikan Amerika dulu itu orang-orang senjata aneh. Untung aja Indonesia ku caranya mau berusaha gawe dewek dia caranya dipersenjatai sendiri. Sebelum saya dulu pernah diskusi sama salah satu dosen penasehat di Menteri Pertahanan. Jadi F-16 yang pertama dulu Indonesia yang diberikan Amerika itu orang senjatanya. Itu kuning Rusia. Dan dari dulu Rusia itu membantu Indonesia luar biasa. Zaman Pak Karno kita menjadi macan Asia, memiliki senjata paling tangguh di Asia Tenggara. Ya kan? Karena Rusia. Ya, sampai sekarang hubungannya baik ke Rusia, ke Amerika karena memang tidak memihak satu manapun, semua dianggap teman. Tapi saat ini mau beli F-35 aja dari tahun 2017. Amerika ngancam-ngancam terus. Akhirnya mudah dibora. Ya, aja beli di Prancis ngalahin, gitu kan? Seperti itu. Tapi Indonesia orang goblok. Kalau tidak beli ke Rusia, nanti kalau diembargo Amerika, repot. Tetap harus ada yang beli di Rusia. Beberapa pesawat udah banyak yang dibeli dari Rusia. Seperti itu. Nah sekarang ini dilema Indonesia. Indonesia ya orang serang perang, tapi Rusia juga mengambil jalan perang pada Ukraina. Di sisi lain, Indonesia tahu kalau
memang Rusia nggak ada pilihan lain untuk menahan NATO dan memberi peringatan Amerika. Coba lihat sekarang, Ukraina sudah habis-habisan, nggak mau nyerah, karena terus digembosi. Pimpinan atau presiden Ukraina itu langsung buka ini apa ya? Wis rakyatnya sengsara, dia ini kayak tonggonan karo Putin, tonggonan karo Rusia, ya sudah lah, berdamai enak toh, ngono saling bantu. Malah dia dibujuk karo Amerika, tetangga yang jauh. Dipikirnya Arab bantu dia, bantu gimana orang jauh kok. Tambah lagi, itu ibaratnya sedulur dewi Rusia itu gak mau nyerah itu sampai sekarang mau perang terus karena dia pikir NATO akan membantu dia. Makanya apa Rusia ya terus-terusan tidak berhenti untuk bagaimana supaya presiden Ukraina itu sadar bahwa itu untuk kepentingan semuanya di Eropa. Tapi mantan pelawak itu, presiden Ukraina itu diajak ngeyel, terus melawan Rusia, terus minta bantuan NATO, terus minta bantuan Amerika. Padahal rakyatnya udah seperti itu. Bayangin coba Rusia, yo nyerang militernya, yo juga memberikan sembako kepada rakyat Ukraina, menunggu sampai tentara juga keleran itu juga Rusia itu pada perjalanan jauh. Ya, wis nggawa sembako juga untuk korban-korban sipil di Ukraina. Kurang sepirone loh bijaksanane Putin itu. Cara aku loh ya. Tapi presiden Ukraina itu bener epol. Dia aja bertahan. Egonya tinggi. Ngono iki lho. Presiden orang gak chemistry ngono kuwi. Chemistry negaranya bingung itu sejauh mana dia. Dia seolah-olah tidak punya pemahaman secara historis bagaimana negaranya berdiri. Malah dia itu berharap burung yang terbang sementara belalang di tangan dilepaskan. Itunya terus-terusan. Orang gelem nyerah sampai mungkin kesabarannya habis, terus nggo nuklir. Ya malah wis lah siap-siap ora turu sembunyi ndang gawe leng kayak tikus nena bom nuklir kayak nusuk dengan tikus sembunyi bunker. Nah ini kenapa saya bicara ini ya memang itu jauh di sana sekarang ya, tapi nanti kalau sampai merang nuklir, wes artinya kita pun harus siap-siap untuk bagaimana bertahan hidup. Militer nggak senjata, ya kan orang sipil, orang gak apa-apa. Maka dari itu jaga sholawat istighfar, biar tidak sampai terjadi perang dunia ketiga. Dan kalaupun apapun yang terjadi kita tidak tahu, tapi beri yang terbaik, kita diberi perlindungan dan husnul khotimah. Atau suul dari Amerika Serikat. Wes ya, gitu pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe, di share. Weh.